Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda di awal pekan hari Senin ini. Kali ini kita akan mencoba untuk sama-sama menjawab satu pertanyaan yang ditulis oleh akun bernama Jijah Al-Hanan. Isi pertanyaannya adalah, Kak mau tanya, biaya kalau mau buat surat cerai dengan warga negara, ada yang pernah buat nggak? Mohon info. Ya, ini sedih banget ya, mau cerai di saat banyak orang lainnya saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan visa ikut suami atau ikut istri yang warga negara. Tapi si kakak lebih memilih untuk menyudahi perkawinannya. Ya, namanya lika-liku rumah tangga ya, tentu ada banyak sekali tantangan. Dan ketika rumah tangga itu sudah tidak mendatangkan kebahagiaan, tidak lagi menghadirkan keharmonisan, untuk apa lagi kan dipertahankan, malah bikin sakit hati berterusan. Dan memang ada sebagian wanita yang berani untuk lebih memilih bercerai daripada terus-terusan makan hati dan tidak ingin meneruskan perkawinannya. Oke, mengenai pertanyaannya, berapa banyak sih biayanya yang harus dikeluarkan? Dalam hal ini ada dua kategori, biaya yang murah dan biaya yang mahal. Kita bahas singkat dulu ya untuk biaya yang murahnya. Di Malaysia ini ada yang namanya perceraian jalur fast track. Jalur fast track ini cepat, mudah, dan murah. Tapi untuk jalur fast track ini, Anda dan suami harus sudah sama-sama sepakat dan setuju untuk berpisah secara baik-baik. Tidak ada ribut-ribut dan tanpa banyak drama. Caranya, Anda dan suami Anda wajib datang bersama-sama secara langsung ke Mahkamah Syariah di wilayah daerah tempat tinggal Anda. Tidak boleh datangnya istrinya saja, karena pendaftaran cerai jalur fast track ini tidak akan diterima tuh kalau datangnya hanya sendirian. Datangnya harus bersama suami di pagi hari ya. Dan jalur fast track ini tidak perlu daftar online dulu. Anda dan suami Anda tinggal datang saja ke Mahkamah Syariah sekitar ya jam 8 pagi lah ya. Karena kalau datangnya siang sudah banyak tuh yang akan melakukan jalur fast track ini. Kalau kesiangan sudah penuh dan hari itu Anda tidak bisa sidang, jadi harus datang lagi ke esokan harinya. Untuk dokumen yang harus dibawa, ya cuma paspor Anda, IC suami, dan juga sijil kawin. Itu saja. Kemudian mengisi borang perceraian. Dan di sini borangnya ada banyak sekali yang harus diisi. Ada borang pendaftaran perceraian, ada borang untuk plaintiff, dan plaintiff ini artinya adalah penggugat ya, dan borang defendant. Defendant ini adalah tergugatnya. Tinggal diputuskan saja antara Anda dan suami siapa yang akan menjadi plaintiffnya dan siapa yang akan jadi defendernya. Setelah semua borang selesai diisi dan ditandatangani, Anda mengambil nomor antrian dan membayar uang perceraian sebesar RM50 saja. Murah banget kan? RM50 saja. Kemudian Anda harus memilih alasan perceraiannya itu apa. Nah, ini ada beberapa contoh alasan perceraian. Yang pertama contohnya adanya perbalahan disebabkan kezaliman suami. Perbalahan itu ya semacam selalu berselisih paham atau suaminya itu selalu marah-marah gitu ya dengan istrinya. Ada juga karena perbalahan disebabkan istrinya nusyus, kemudian perbalahan disebabkan kesamaran siapa yang benar di antara suami dan istrinya. Ada lagi perbalahan disebabkan berdusta atau perbalahan disebabkan menuntut yang bukan haknya. Ada lagi alasan perceraian itu tidak patuh pada agama Islam, tidak menjalankan hak sebagai suami atau juga sebagai istri, atau juga yang biasa terjadi adalah suami atau istrinya mempunyai hubungan dengan orang luar alias selingkuh. Ada lagi pertikaian sehingga terjadi pukul-memukul, atau salah seorangnya itu keluar dari rumah atau tidak tinggal bersama lagi, sedangkan punca sebenar masalahnya itu tidak dapat dibuktikan. Banyak deh alasannya, tinggal Anda pilih saja salah satunya sesuai dengan kondisi rumah tangga Anda. Kemudian setelah mendapatkan nomor antrian, proses berikutnya Anda akan masuk tuh ke ruangan sidang yang telah ditentukan. Nanti Anda akan dikasih tahu Anda akan sidang di bilik nomor berapa. Ini sidangnya terbuka ya, semua orang yang ada di ruangan itu bisa mendengarkan masalah rumah tangga Anda. Begitupun Anda ketika menunggu giliran Anda sidang, Anda pun bisa mendengarkan kasus perceraian orang lain. Jadi Anda di situ duduk bersama dengan orang-orang lain yang juga
juga melakukan fast track. Kemudian tibalah giliran Anda dipanggil nih oleh hakimnya. Kemudian Anda disumpah secara agama Islam dan akan ditanya-tanya macam-macam oleh hakimnya. Seperti sudah berapa lama menikahnya, ada anak atau tidak, masih tinggal serumah atau tidak, alasan Anda minta cerai itu apa, dan lain-lain. Kemudian jika hakimnya yakin kalau rumah tangga Anda dan suami Anda itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka hakim akan menyetujui permohonan perceraiannya dan akan menyuruh suami Anda untuk melafazkan untuk melafazkan talak cerai. Di sini ya benar-benar sedih banget ya. Pasti ketika seorang istri mendengar suami yang pernah disayanginya, dicintainya, itu melafazkan talak cerai. Apalagi dilafazkannya itu di hadapan semua orang ya. Seperti saya bilang tadi, ini sidangnya terbuka. Semua yang ada di ruangan tersebut akan mendengar semua proses sidang kita. Kemudian setelah sah suami Anda melafazkan cerai talak itu, maka hakim akan membacakan keputusan pengesahan cerai Anda. Dan pada hari yang sama, Anda akan mendapatkan sebuah surat keputusan cerai. Nah, surat keputusan cerai ini yang harus Anda bawa ke Jabatan Agama Islam untuk mendaftarkan cerai. Dan pihak Jabatan Agama Islam nantinya akan menerbitkan surat sijil cerai Anda. Nanti Anda akan dikasih tahu tuh kapan Anda harus datang ke Jabatan Agama Islam lagi untuk mengambil sijil cerainya. Di Jabatan Agama Islam ini sepertinya ada bayaran ya, tapi tidak mahal. Saya juga nggak tahu berapa karena informasi ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman teman saya yang juga melakukan prosedur fast track ini. Kemudian setelah dapat sijil cerai dari Jabatan Agama Islam tadi, Anda bisa bawa sijilnya itu untuk memotong spouse visa Anda atau visa ikut suami Anda ke immigration. Aduh, ini bahasnya aja saya sampai capek hati sendiri ya, apalagi Anda yang akan menjalaninya setiap tahapan proses perceraian ini. Oke, itu tadi adalah apabila Anda sudah sama-sama sepakat untuk cerai, maka bisa mengambil jalur fast track dengan biayanya yang murah. Kemudian kita akan bahas singkat ke jalur biaya yang mahal. Untuk biaya yang mahal adalah jika pihak istri ingin cerai, tapi pihak suami tidak mau cerai. Ini yang bakalan repot. Ditambah lagi perebutan hak asuh anak, belum lagi soal harta gono gini, sepencarian, dan lain-lain. Intinya rumah tangga Anda itu sudah kacau balau lah. Nah, untuk mengurus perceraiannya, Anda harus menyewa lawyer atau peguam. Dan disitulah biayanya jadi sangat mahal. Dari pengalaman teman saya juga nih yang mengurus perceraian dengan suaminya yang orang Malaysia, dia habis untuk bayar peguam itu kurang lebih sekitar Rp20.000 dengan 5 kali turun naik mahkamah baru bisa diputuskan. Itu pun Anda harus menyediakan saksi dari pihak Anda. Saksinya harus laki-laki dan ada hubungan keluarga dengan Anda. Karena lelaki yang ada hubungan keluarga dengan Anda itulah yang akan melafazkan cerai. Jika Anda membawa saksi wanita, wanita tersebut tidak bisa melafazkan cerai pada pihak Anda. Karena ketika itu suami teman saya itu nggak mau cerai, dia nggak mau melafazkan cerai. Akhirnya teman saya itu harus menyewa seorang wali hakim karena dia tidak bisa menyediakan saksi laki-laki dari keluarganya. Dan kemudian dia juga harus bayar tebus talak kepada suaminya dan barulah bisa bercerai. Aduh, kalau saya ingat-ingat ceritanya dia itu yang ngurus perceraiannya memakan waktu yang lama, biaya yang mahal, belum lagi menguras energi, perasaan, dan lain-lain. Ada lagi teman saya yang mengurus perceraian tapi suaminya tidak pernah mau datang ke persidangan di mahkamah. Nah, di sini dia juga harus bayar lawyer untuk mengurus perceraiannya. Biayanya juga ya sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 untuk bayar peguam tadi. Dan setelah 4 kali bersidang, barulah mahkamah dapat mengesahkan perceraian mereka. Sebenarnya yang buat mahal itu ya bayar lawyernya itu, bukan bayar sidangnya. Sidangnya sih murah ya, cuman bayar pendaftaran itu nggak nyampe Rp100. Tapi tanpa Anda bayar lawyer, maka carut-marut pergaduhan rumah tangga Anda ya tidak akan terselesaikan juga. Karena peguam perkawinan ini kan sudah tahu ya caranya bagaimana untuk permasalahan Anda ini. Dia juga tahu dan mengerti segala perundang-undangan perkawinan di Malaysia ini. Lawyer lah yang akan mempermudah segala urusan kita di mahkamah dan akan membuat proses cerai kita menjadi lebih mudah. Nah, kalau tidak ada uang untuk bayar lawyer bagaimana? Apakah bisa datang sendiri? Iya bisa Anda urus sendiri. Tapi entah kapan Anda akan mendapatkan keputusan cerai
cerainya. Apalagi suaminya itu mempersulit Anda dan tidak pernah mau datang ketika sidang cerai. Diajak ngomong juga nggak mau, bahkan mungkin saat ini Anda pun sudah tidak bisa ketemu dengan suami Anda lagi. Nah, yang ini agak rumit. Sebaiknya ya cari uang aja untuk bayar lawyer. Kalau pendapat saya ya sebaiknya cerainya itu nggak usah ribut-ribut. Dulu kan nikahnya baik-baik, ya cerainya baik-baik aja. Kalau memang sudah tidak ada perasaan lagi antara satu sama lain, ya untuk apa lagi menunda-nunda perceraian? Cerai aja pakai jalur fast track. Dibujuk suaminya, diajak ngomong baik-baik agar mau pakai jalur fast track ini. Yang hanya dalam 1 hari saja semua prosesnya selesai. Dan yang pasti saya doakan segala urusan Anda dipermudah dan perceraian ini mungkin menjadi satu-satunya jalan terbaik agar Anda lebih bahagia lagi di masa depannya. Oke, segini aja yang bisa saya jelaskan. Semoga ada manfaatnya dan bisa membantu. Saya Ika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.